Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Panglima. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun dan tetap bersemangat ya. Di sini ada saya, Hasrul Irma Maulana, dan rekan saya Jumiati. yang akan menemani siang Anda pada hari ini dalam program Bincang Sehat. Mungkin sebelumnya untuk kata-kata hari ini, Kakak Jumi. Bincang santai tapi penuh ilmu. Ya, hari ini kita akan bincang sehat dengan salah satu dokter spesialis yang ada di RSUD Panglima Sebaya. Nanti beliau akan membantu kita memahami lebih dalam terkait kesehatan jantung. Nah, jadi beliau adalah Dr. Benedictus Bosman Aresta Gusti Putu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang dokter, apa Ya, kabar? selamat siang. Kabar baik ya dok ya? Kabar baik. Ya, jadi untuk sahabat sehat ketahui di rumah bahwa poli jantung di RSUD Panglima Sebaya buka setiap Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan selesai. Mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum tahu bahwa saat ini Panglima RSUD Panglima Sebaya itu punya dua dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Salah satunya ini Dokter Bosman dan yang satunya itu Dokter Bagus yang berpraktek mulai dari Senin sampai Kamis dok ya, mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Ya, betul. Sahabat Panglima, karena saat ini kita kehadiran salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, mungkin yang akan kita bahas lebih banyak itu tentang penyakit jantung. Seperti yang kita ketahui, penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. Namun, masih banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Nah, lewat acara Bincang Sehat ini, kita akan mencari tahu apa saja fakta sebenarnya dan bagaimana cara mencegah penyakit jantung agar kita tetap sehat hingga usia lanjut. Nah, tapi sebelum itu dok, ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba jantung kita itu berdebar kencang, itu apakah ada tanda penyakit serius atau hanya panik saja dok? Coba jelaskan. Ya, jadi kalau misalnya kita keluhan berdebar kan sebenarnya itu peningkatan detak jantung. Peningkatan detak jantung itu bisa jadi sesuatu yang normal, bisa jadi sesuatu yang tidak normal. Jadi begini, kalau misalnya peningkatan detak jantung yang normal, misalkan ada bahaya nih datang, atau ada anjing galak di depan. Nah, berdebar, berdetak jantungnya itu adalah sesuatu respon yang normal karena memang ada pencetusnya. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi duduk, lagi istirahat, lagi santai dan tiba-tiba berdebar, itu bisa jadi sesuatu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi seperti itu. Mungkin dok, sebelum kita bahas lebih jantung, membahas lebih jauh tentang penyakit jantung ini, mungkin orang banyak bertanya-tanya, apakah penyakit jantung ini ada jenis-jenisnya dok? Dan selama dokter berpraktek di RSUD Panglima Sebaya, jenis penyakit jantung apa yang paling sering dokter temui? Ya, kalau penyakit jantung, kita membicarakan penyakit jantung itu memang luas spektrumnya. Jadi jantung itu terdiri dari ada otot jantungnya, ada pembuluh darahnya, ada persarafannya, ada selaputnya, gitu ya, dan ada katup-katup di dalamnya strukturnya itu. Jadi masing-masing dari struktur anatomi atau dari bagian jantung itu bisa menjadi sesuatu yang tidak normal. Nah, untuk yang paling sering yang kita temui di sini memang yang umum di masyarakat adalah serangan jantung atau yang sering mengenai sumbatan jantung, aliran darah pembuluh darah jantung yang tersumbat, yang biasanya masyarakat mengenalnya sebagai serangan jantung. Itu yang paling sering kita temui di sini. Kalau untuk gejala awal dok, atau apakah ada tanda-tanda khusus dari tubuh yang mengindikasikan kalau kita itu jantung kita tidak sehat? Iya, kalau biasanya untuk keluhan yang sering dialami oleh masyarakat itu seperti nyeri dada, ya nyeri dada yang biasanya dirasakan seperti berat, gitu. Kemudian ada keringat dinginnya, kadang disertai muntah, ya itu nyeri dada yang pertama. Terus yang kedua ada keluhan sesak, ya. Jadi aktivitas sedikit sudah sesak, misalnya jalan 100 meter itu sudah sesak. Kemudian naik tangga sedikit sudah sesak. Atau misalnya tidurnya pakai bantal harus yang tinggi, nggak bisa tidurnya datar gitu ya, karena keluhan sesak bisa. Atau dia sering terbangun karena malam hari, karena keluhan sesak itu bisa. Kadang berdebar pun juga bisa jadi keluhan gitu. Jadi memang cukup banyak yang kalau misalnya mengindikasikan kalau kondisi jantung kurang bagus. Sama gini juga dok,
Mungkin ada banyak pertanyaan. Apakah penyakit jantung ini bisa menyerang kaum muda seperti saya ini, Dok? Oh bisa, sangat bisa. Bahkan kita mengenal penyakit jantung itu didapatkan dari lahir. Ya, dari lahir pun penyakit jantung itu sudah bisa terjadi. Jadi pada saat lahir misalnya ada kelainan struktur jantung, ya, kelainan katup jantung itu bisa terjadi bahkan pada saat baru lahir. Jadi yang usia muda pun bahkan bayi pun juga bisa untuk terkena penyakit jantung. Kalau apa saja komplikasi yang bisa terjadi, Dok, akibat serangan jantung? Ya, kalau kita bicara dengan serangan jantung, untuk penyakit jantung koroner misalnya, untuk serangan jantung, komplikasinya cukup banyak. Mulai dari yang ringan sampai yang berat sekali, gitu ya. Dari yang ringan misalnya apa? Otot jantung yang mengalami tersumbat, itu kurang mendapatkan oksigen, makanannya jadi jelek, pompanya jadi jelek. Ya, salah satu komplikasinya biasanya apa? Aktivitas sedikit-sedikit sudah ngos-ngosan, cepat capek, mudah lelah gitu ya. Eh, Sampai komplikasi yang berat sekali seperti misalnya apa gangguan irama jantung, kemudian pasien tidak sadar, bahkan sampai meninggal dunia. Salah satu komplikasi yang terberat. Mm-mm. Iya, Tapi kan dokter ada sempat menyinggung tentang penyakit jantung koroner. Mungkin orang selama ini banyak dengar tuh penyakit jantung koroner, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner sendiri itu apa, Dok? Dan yang menyebabkannya apa iya, terjadi itu? iya. Jadi penyakit jantung koroner, koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan makanan oksigen ke otot jantung. Jadi jantung itu juga salah satu otot yang normal di dalam tubuh manusia yang bekerja terus, tidak berhenti. Nah, pembuluh darah koroner ini yang memberikan makanan dan oksigen. Nah, ketika pembuluh darah yang memberikan makanan dan oksigen ini mengalami sumbatan, sumbatan atau kelainan lainnya seperti misalnya penyempitan atau mungkin robek, pecah. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kejadian serangan jantung atau penyakit jantung koroner tersebut. Biasanya si pasien akan mengeluhkan keluhan kayak misalnya nyeri dada yang berat, kayak ditindih, panas gitu ya. Kemudian menjalar sampai ke rahang, gigi, ya bahkan sakit gigi pun bisa jadi salah satu serangan jantung. Terus tembus ke punggung kadang-kadang. Kemudian disertai juga dengan mual muntah, keringat dingin gitu ya. Nah, untuk kondisi seperti itu memang suatu kondisi yang emergensi atau yang akut, sehingga segera harus mendapatkan penanganan. Karena kita mengenal istilah time is muscle, artinya semakin banyak waktu yang terbuang karena serangan jantung itu, semakin banyak otot jantung yang akan mengalami kekurangan makanan, sehingga hasilnya akan lebih jelek atau lebih buruk. Jadi secepat mungkin ketika terjadi serangan jantung harus segera dibawa ke IGD atau pertolongan terdekat. Jadi kalau apa saja nih, Dok, faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung? Ya, untuk faktor resiko kita mengenal ada yang klasik. Yang klasik itu ada yang bisa dimodifikasi, artinya dari gaya hidup, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu contohnya adalah obesitas atau kegemukan, terus hipertensi, ya, terus ada kencing manis, ya, terus kemudian penyakit pembuluh darah lain seperti stroke, ya. Sedangkan yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya seperti usia. Jadi usia di atas 40 tahun itu sudah memiliki resiko untuk penyakit jantung. Terus laki-laki, ya. Jadi yang laki-laki itu lebih rentan untuk mengalami serangan jantung daripada yang perempuan. Terus faktor keturunan atau keluarga, ya. Jadi misalnya dari ayahnya atau ibunya mengalami hipertensi misalnya di usia muda atau memiliki riwayat kolesterol tinggi di usia muda, itu lebih mudah untuk anaknya mengalami hal yang serupa, sehingga faktor resiko itu bisa dialami dari muda gitu. Dari muda. Nah, jadi mengalami serangan jantung atau penyakit jantung itu bisa di usia yang lebih muda. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin, Dok, terkait tadi yang jantung koroner.
Pemeriksaan seperti apa yang dianjurkan dan apakah pemeriksaan tersebut sudah bisa dilakukan di RSUD Panglima Sebaya? Iya, jadi cukup banyak pemeriksaan yang bisa dikerjakan untuk menilai kondisi dari sumbatan jantung itu sendiri. Yang pertama tentu pemeriksaan yang paling dasar, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan di dokter spesialis jantung. Kemudian yang kedua adalah rekam jantung atau elektrokardiogram. Itu untuk menilai bagaimana aktivitas listrik jantung. Jadi ketika jantung itu mengalami sumbatan, otomatis ada perubahan dalam rekaman jantung itu yang akan terlihat. Itu. Terus yang kedua bisa dikerjakan dengan ekokardiografi atau USG jantung. Nah, untuk USG jantung ini sendiri kita melihat bagaimana struktur di dalam jantung, bagaimana fungsi pompa jantung di dalam, sama kita lihat otot yang kurang makanan atau kurang oksigen itu apakah terlihat gerakannya lebih lemah daripada yang normal. Nah, itu bisa dilihat dari USG jantung. Terus yang ketiga bisa dikerjakan pemeriksaan treadmill test, ya. Jadi jantung itu diberikan beban latihan, kemudian kita lihat apakah jantung itu apabila tersumbat pasti akan terlihat perubahan dalam rekaman listrik jantungnya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan pembuluh darah koronernya langsung. Nah, itu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk melihat pembuluh darah koroner bisa dengan yang pertama dari CT scan pembuluh darah koroner, ataupun pemeriksaan teropong jantung atau kateterisasi jantung. Nah, untuk yang tiga pertama dari rekam jantung, kemudian dari treadmill, kemudian dari ekokardiografi, itu semua sudah bisa dikerjakan di Rumah Sakit Panglima Sebaya. Oh ya, jadi bisa di sini ya, Dok ya. Ya, mudah-mudahan ya untuk tahun depan kita sudah rencanakan untuk gedung kateterisasi jantung. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya bisa lancar, tahun depan sudah bisa beroperasi. Ya, mungkin ini sedikit tambahan informasi bahwa saat ini kita sudah bisa melayani yang seperti disebutkan Dr. Bosman tadi. Jadi selama ini kan kita kalau terkait pemeriksaan jantung itu kita minimal ke Balikpapan atau ke Tanjung untuk daerah selatan mungkin. Saat ini sudah bisa dilakukan di RSUD Panglima Sebaya, Dok ya, Ya, pemeriksaan tersebut. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan jantung agar tetap sehat, Dok, bagaimana bagi orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung? Ya, jadi secara umum untuk gaya hidup sehat terkait penyakit jantung itu bisa dikerjakan gitu. Yang pertama adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraga teratur dalam seminggu itu rekomendasinya antara 5 kali sampai 7 kali ya, dengan durasi paling tidak 30 menit minimal. Jadi 5 sampai 7 kali. Kemudian yang kedua adalah hindari untuk obesitas atau kegemukan ya. Jadi kegemukan itu salah satu faktor risiko juga untuk serangan jantung, sehingga untuk mencegah itu obesitas itu harus dihindari. Terus yang ketiga, perbanyak untuk makan sayur-sayur dan buah-buahan ya. Itu penting untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh sehingga sumbatan jantung atau resiko untuk serangan jantung itu akan lebih berkurang. Terus nah, yang terakhir ini ada merokok. Nah, merokok, Ini sering merokok ya. iya, jadi merokok itu sudah diteliti memang merupakan salah satu faktor risiko atau penyebab untuk terjadinya serangan jantung. Jadi, apabila ingin mencegah itu, otomatis yang merokok itu harus berhenti merokok. Yang tidak merokok sebaiknya menghindari paparan dari asap rokok di ya. sebelahnya, gitu ya. Tadi kan dokter juga ada membahas salah satu cara mencegahnya itu terkait olahraga, Dok ya. Tapi banyak yang kita dengar kalau orang jantung itu bilang jangan olahraga terlalu sering deh, nanti bahaya buat jantung. Sebenarnya pentingnya olahraga bagi penderita jantung, kalau orang dengan sakit jantung itu seperti apa, Dok? Dan jenis olahraga apa saja yang dianjurkan untuk pasien jantung? Iya, jadi untuk olahraga itu tetap direkomendasikan pada pasien-pasien yang mengalami masalah jantung.
Namun olahraganya tentu adalah olahraga yang terukur. Jadi bukan dilakukan sendiri, misalnya bisa berjalan atau misalnya biasanya jogging atau biasanya main olahraga tertentu yang sebelumnya dilakukan. Nah, sekarang ketika sudah ada penyakit jantung itu harus lebih terukur. Ya, lebih terukur. Jadi ada beban-beban atau tahap-tahap tertentu yang harus diberikan secara bertahap sehingga jantung itu akan lebih adaptif atau lebih bisa mengikuti pada saat kondisi sedang mengalami penyakit jantung. Nah, untuk olahraga yang direkomendasikan itu tetap ada dua, satu untuk olahraga aerobik, satunya adalah untuk olahraga resisten. Olahraga aerobik itu contohnya seperti misalnya jalan cepat, lari, jogging, berenang, sepeda gitu ya. Itu direkomendasikan untuk penyakit jantung. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga resisten atau olahraga otot. Itu tetap harus terutama otot-otot yang besar, kayak misalnya paha, punggung, ya, lengan, itu tetap harus dilatih karena untuk mencegah supaya otot itu tidak menjadi atrofi atau kecil, ya, sehingga kerja fungsi anggota gerak itu tetap bagus, penyangga tubuh tetap bagus, beban jantung pun juga tidak terlalu berat jadinya. Ya. Jadi kita jika menderita jantung ini tetap boleh berolahraga dok ya, tapi yang penting terukur tadi ya. Iya, Tahap betul. juga ya dok ya. Terukur dan bertahap. Terus apakah semua tindakan pemeriksaan jantung itu ditanggung oleh BPJS? Iya, jadi ini cukup sulit juga pertanyaannya ya. Kalau secara umum bisa ditanggung oleh BPJS ya, cuman pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang menggunakan teknologi terkini memang itu masih belum. Seperti misalnya untuk rekam jantung, kemudian ekokardiografi, kemudian treadmill, dan teropong jantung itu bisa ditanggung sama BPJS dengan indikasi gitu. Jadi kalau memang ada indikasinya itu bisa ditanggung BPJS. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok. Untuk orang yang terkena jantung ini, apakah penyakit ini bisa sembuh atau hanya bisa dikontrol saja dok? Iya, jadi kalau kita menganggapnya sembuh itu seperti orang yang demam atau orang panas. Demam ketika dikasih penurun panas dan membaik itu tidak seperti itu gitu. Jadi memang untuk kondisi jantung ini hanya bisa terkontrol ya, sama seperti gula darah itu ya. Jadi gula darah itu suatu proses yang akan kronis juga, tidak mengenal istilah sembuh gitu. Jadi setelah diberikan obat, kemudian setelah membaik tidak minum obat lagi gitu. Jadi untuk gula darah, termasuk penyakit jantung juga, itu termasuk penyakit yang hanya bisa dikontrol dengan obat. Dalam artian nanti minum obat pun bisa sesuai dengan gejala yang ada atau bahkan seumur hidup gitu, untuk supaya stabil jantungnya. Terakhir dok, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat sehat yang ada di rumah yang sedang nonton acara ini? Iya, untuk di Rumah Sakit Panglima Sebaya, untuk saat ini kita sudah memiliki layanan jantung, baik untuk yang dirawat jalan, poliklinik, ataupun yang dirawat inap, baik yang di ruangan biasa, ataupun yang di ruangan intensif. Untuk alat-alat, itu juga sudah cukup dan kita akan melakukan pengembangan untuk beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan layanan jantung yang ada di rumah sakit juga semakin komprehensif sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Mungkin dok ada pertanyaan dari sahabat Panglima itu, apakah untuk karyawan perusahaan yang akan memfollow up MCU-nya yang jika salah satu indikasinya ada terkait jantung itu apa bisa dilakukan juga dok? Terkait follow up MCU ini? Iya, bisa saja. Bisa kalau misalkan memang ada sesuatu yang bisa perlu untuk dikonsultasikan dari hasil medical check up, ya silakan datang untuk kontrol ke poli jantung. Berarti sudah bisa dilakukan juga ya untuk follow up MCU karyawan Iya. perusahaan dok ya. Iya. Mungkin ya kita sudah sampai di akhir kegiatan Bincang Sehat kita kali ini. Banyak banget info yang kita dapat ya Mbak Yumi dari Dr. Bosman. Terima kasih atas penjelasannya dok. Jadi sahabat
Panglima yang di rumah, yuk kita mulai peduli dengan kesehatan jantung kita, mulai dari langkah kecil, seperti makan sehat dan rutin berolahraga, tapi olahraganya yang teratur dan terukur ya dok ya. Ya. Mungkin sampai jumpa di acara Bincang Sehat episode berikutnya. Bye.